Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, channel Saripati 7. Kali ini saya akan coba sharing cara membuat setrum ikan dari awal, dari cara menggulungnya, dari cara memasang kondensor, dari cara memasang kontak platina, dan selanjutnya bagaimana cara menggulung dan merakit hingga jadi itu bagaimana yang bagus agar hasilnya maksimal. Example itu mungkin tidak terlalu detail ya. Nah, saya ada keren 12 cm dan ini kawat ml, ini ukuran 1 mili. Nah, bekas spool motor saya copot, spool motor Jupiter. Nah, jikalau keren ini 12 cm, nah kita ambil dari sisi ini 1 cm, ini 1 meter. Nah, yang dililit berarti hanya 10 cm saja, 10 cm saja. Nah, gulungnya ingat, dari kalau primer memakai kawat yang besar ya, jangan yang 1 mili kalau mau kedalamannya makin dalam. Nah, gunakan ml yang besar, 1,5 2 biar ampernya besar. Nah, ini dari kiri ke kanan, dari sudut kiri ke kanan untuk awalnya. Nah, searah jarum jam. Nah, begini terus. Nah, begini. Nah, jangan sampai ada celah-celah seperti ini. Kita harus rapatkan serapat mungkin, jangan sampai ada celah. Kenapa? Agar daya induksi magnetnya itu rapat, semakin rapat semakin kencang dia. Nah, kita rapatkan serapat mungkin. Nah, kan rapat, jangan bolong-bolong. Kalau bolong-bolong begini strumnya kurang maksimal, daya tarik induksinya kurang bagus, kurang besar. Nah, terus sampai kita gulung-gulung sampai ke ujung sini, Nah, jika sudah sampai ke ujung sini kan arahnya tetap ke sini saja. Nah, kita bungkus pakai kertas semen, kertas rokok ya juga bisa. Nah, begini, 2 lapis saja, jangan banyak-banyak, 2 lapis saja. 2 lapis saja kalau memakai kertas semen itu sudah jos. Nah, gulungannya ini kalau yang sub kedua juga sama saja. Nah, mengikuti arah seperti sub pertama. Nah, kita kembalinya ke sini, gulungnya tetap arahnya ke sama, masuk. Nah, kita ke sini terus. Nah, kalau sini sudah mentok lagi, mau lanjut ke 3, sama saja kita lanjutkan ke 3. Nah, begitupun sekundernya juga sama saja. Nah, untuk masukan buat teman-teman, saran, nah, kalau kita mulainya dari ujung kiri, nah sekundernya habisnya harus dari kanan. Kenapa? Karena agar induksinya itu maksimal, ada pintunya, ada penutupnya. Nah, ada pembuka, ada penutupnya. Kalau habisnya ke sini, nah ini kurang seimbang induksinya, larinya ke sini tidak ada penutupnya. Nah, harusnya ke sini. Nah, jadi larinya langsung ke arah sana terus. Nah, untuk cara menggulungnya, maksudkan ini harus rapat ya, harus rapat tanpa celah. Nah, kalau sudah benar-benar rapat tanpa celah, ini biar kuatnya bisa dilem ya, memakai varnis itu, serlak atau apa itu yang buat vernis kayu. Nah, tahu kan, biar awet. Nah, kita lepaskan. Nah, jika lokernya ukurannya yang dililit hanya 10 cm, nah ini usahakan jangan 3 lapis, mau 5, 6, 7. Nah,
itu minimal 5 kalau kerannya pendek seperti ini, minimal 5. Agar kenapa? Nah, agar daya inputan voltase yang masuk itu tidak cepat masuk, bahasanya klosetnya tidak terlalu pendek. Nah, kalau panjang itu otomatis hemat di aki juga, awet di aki, tidak cepat swak. Untuk daya waktu pemakaian itu lebih panjang daripada yang memakai primernya yang pendek. Nah, untuk sekundernya juga bervariatif sesuai dengan keinginan, bisa 7, bisa 8, 9, 11, hitungan ganjil. Nah, yang penting awalnya sini, akhir sekundernya harus di sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya jelaskan cara memasang kondensornya. Nah, kondensor ini, ini kondensornya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa untuk satu aki bisa menggunakan 5 sampai 8. Kalau saya banyak memakai 9 sampai 10. Nah, kondensornya ini yang bagian plusnya kondensor, ini minnya. Nah, di paralel digabung jadi satu. Nah, ini plusnya ini digabung jadi satu, ini masuk ke tengah-tengah antara yang primer dengan sekunder sambungannya. Kita masuk yang plus, masukkan ke tengah. Nah, tahu kan? Nah, yang ini yang min juga kan namanya di paralel itu disambungkan. Nah, ini yang lari ke platina cewek, platina yang ujung itu, yang bukan plat. Nah, ini larinya ke sini. Nah, ini ke setik juga. Kalau untuk kontak platina ini, platnya ini ya, gunakan yang agak kaku, geraji besi, geraji selendang, yang agak kaku. Sebenarnya kekakuan ini pengaruhnya menyesuaikan gulungan, menyesuaikan spool. Jika spool sekundernya ukurannya lebih panjang, kita bisa menggunakan ininya yang agak lemes, platnya ini yang agak lemes. Nah, kalau ukuran sekundernya itu masih pendek, kita menggunakan yang kaku agar api yang masuk dari sini ke sini itu lebih besar. Kalau lemes ya sobat bisa bandingkan saja antara yang lemas dengan yang kaku itu. Masukkan input voltase dari aki itu pasti besar yang kaku daripada yang lemes. Kali aki mau yang lemes mau yang kaku itu menyesuaikan dari ukuran spool ini. Jika spoolnya besar, kondensor sekundernya besar, ini bisa memakai yang lemes agar tidak boros. Nah, kalau yang sekundernya masih sedikit, nah kita bisa menggunakan yang kaku agar masukan inputannya besar. Nah, untuk yang cara kebanyakan kan ada yang komen, saya sudah bikin setrum ini kok hasilnya kurang maksimal. Nah, untuk mungkin penyetelan kedalaman, nah antara jarak kontak platina dengan keren ini juga berpengaruh. Semakin panjang dia akan semakin dalam, semakin pendek akan semakin dangkal juga. Nah, semakin panjang jangan kepanjangan, kita setel agar bunyinya itu nyaring, apinya bertitik, tidak mecer-mecer, bahasa Jawanya. Apinya di sini di kontak platinanya kita setitik kayak kayak las itu mungkin ya, titik. Bagaimana, bukannya mudah kan? Nah, seperti ini hasil jadinya dari rangkaian ini. Nah, seperti ini hasil jadinya. Nah, karena saya memakai
gulungan sebenarnya ini masih pendek, saya menggunakan plat platina ini kaku dari Geraji Selendang. Nah, sekundernya ini ukurannya 1,5 juga, sama-sama primernya, jadi masih pendek. Nah, untuk setrum kedalaman saja ini untuk aki 2 sampai 3 biji. Nah, untuk yang kesulitan memakai kondensor, nah ini kita menggunakan kapasitor AC saja. Kapasitor AC itu yang biasa 1,5 mikro. Ini biasanya dipakai untuk kipas angin. Nah, mikronya jangan terlalu besar. Nah, ada yang 0, berapa mikro. Nah, itu lebih bagus daripada yang 1 ke atas mikronya, yang 400 volt AC. Kenapa? Kalau kebanyakan mikronya itu daya buang tarikannya itu kurang cepat. Simpenan elektron itu namanya kurang cepat membuang. Kalau lebih kecil mikronya kan langsung dia cepat habis. Nah, bisa bedakan sendiri kalau elko yang besar itu sama yang kecil mikronya itu daya tampung dayanya lama mana. Kalau sama-sama dialiri langsung dicabut alirannya. Bisa bedakan sendiri sobat. Yang dimaksud jarak tadi ini, nah, usahakan ininya jangan dibuat paten di tali karet, biar kita bisa memajukan, memundurkan. Ini bisa maju mundur jauh dengan kontak platina atau dekat kontak platina, agar juga menjadi setelan kedalaman. Jangan kalau bikin paten kan susah kita merubahnya, mau merubah kedalamannya ini sudah paten. Nah, ini untuk jaringnya yang paling ujung sekunder. Nah, hasil setrumannya rakitan. Nah, untuk tipe PS yang disambungkan antara primer dengan sekunder disambung ini memang hasil apinya tidak terlalu besar, tidak bisa celak seperti yang kalau dipisah. Nah, tetapi entah apa yang membuat strum ini, ya kalau menurutku itu wow lah, daya tariknya itu jangkauannya 1 meter hingga setengah meter kan di depan stick itu ketarik gitu. Kalau yang AC saya yang maaf seperti ini. Nah, dari ini tipe ini primer dengan sekundernya sendiri-sendiri, tidak digabungkan seperti ini. Ini membutuhkan sekunder yang lebih banyak, bisa 4 sampai 5 kali lipat. Kalau 5-nya primer itu sekundernya bisa sampai 15 hingga 20 lapis. Nah, terlalu banyak. Jadi menggunakan rangkaian seperti ini yang lebih hemat kawat emailnya. Saya harap juga paham sobat ya, cara merakit strumnya, cara merakit kondensor, platinanya, kontak platina dengan spoolnya yang baik itu seperti apa. Nah, sekian dulu dari saya ya, semoga membantu, bermanfaat. Nah, salam dari saya, sukses selalu. Assalamualaikum.